Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita masih bahas di playlist website voting ya. Nah, ini video keempat ya. Nah, terakhir kita sudah bahas bagaimana melakukan pemilihan dan melakukan validasi pemilih agar tidak bisa melakukan pemilihan sebanyak 2 kali gitu ya, kan, ataupun lebih gitu ya. Jadi itu yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Nah, di sini sum control panel sudah saya start. Kita contohkan saja langsung. Kita lihat dulu yang paling sudah kita kerjakan kemarin ya, localhost webfoot. Nah, seperti ini. Kalau kita buka database-nya, kemarin di dbfoot kita sudah buat satu proses pemilihan dengan ID si pemilih 1 dan 2 ya. Nah, kita coba kita isi dulu Enda, Jono, dan Susi ini. Enda sesuai dengan yang sudah kita data ya. Mulai memilih. Nah, silakan masukkan pilihannya, misalnya ini. Nah, sudah. Lalu kita masuk Sujono. Passwordnya juga nggak salah, juga Sujono 123. Lakukan pemilihan lagi. Sudah. Kita log out. Lalu satu lagi Susi ya. Susi. Passwordnya juga Susi 123. Nah, mulai pemilihan. Oke, sudah. Oke ya. Nah, di sini jadi pemilihan sudah dilakukan untuk 5 pemilih dan 2 kandidat ya. Nih, ID pemilihan sudah terisi semua 1, 2, 3, 4 ini. Oke, sekarang kita tinggal melakukan rekapitulasi yang ada nanti di proses admin ya. Jadi di halaman admin nanti kita sediakan proses rekapitulasinya. Nah, saya login dulu sebagai admin. Saya ganti ini jadi /admin ya. Masukkan admin Edge 123, bukan ya, admin 123. Oke, sudah. Nah, di sini kan begitu saya login sebagai admin kan ada card di sini ya. Nah, ini kita belum sinkron dengan database kita. Kita coba urus dulu card ini ya. Kita coba perbaiki dulu untuk card ini biar sesuai dengan data yang ada dalam tabel database kita ya. Oke, saya sudah buka editor di editor saya project yang kita kerjakan hari ini. Nah, saya kembali dulu ke admin ya, ke bagian controller utama untuk membuka halaman ini. Pertama saya akan ngeload atau membaca berapa petugas yang ada di dalam website voting ini. Maka di sini saya tambahkan sebuah data dengan nama petugas yang akan mengambil data dari tabel petugas. Dia akan mengambil berapa banyak data di dalam tabel petugas. Oke, lalu juga kita lihat aja dulu ya. Petugas, di sini saya akan tambah data. Oke. Lalu di halaman admin ya. Saya tutup dulu. Di bagian admin ya, di bagian admin lalu pilih partials, di bagian card. Ini bagian petugas saya ganti jadi petugas. Save, refresh. Nah, sudah ada 2 petugas, lalu kandidat ya. Kita load lagi aja di sini. Kita buat sebuah objek dengan nama kandidat yang akan membaca db get dari tabel kandidat. 6 rows. Lalu setelah kandidat apa lagi? Setelah kandidat, pemilih dan suara masuk. Oke, pemilih dulu ya. Pemilih is db get pemilih. Lalu 6 rows juga.
Nah, kalau suara masuk kita ambil dari mana ya? Suara masuk kita akan ambil dari tabel pilih ini aja ya. Oke. Sini data pilih this db get pilih 6 rows juga. Oke. Sekarang kita ke card yang sudah ada. Ini kandidat, berarti di sini saya ganti dengan data yang dikirim oleh objek kandidat. Lalu ini juga ganti dengan pemilih. Lalu ini pilih. Oke. Lalu coba kita refresh. Nah, ini ya, ada 4 pemilih, suara yang masuk sudah 5. Ada 5 pemilih, suara masuknya sudah 5, kandidatnya ada 2, gitu ya kan. Nah, sekarang kita tinggal membuat halaman rekapitulasinya yang di sini. Di halaman home aja ya, nanti reportnya kita akan buat lagi untuk reportingnya ya. Nah, sekarang kita akan buat halaman rekapitulasi di bawah card yang sudah tersedia ini ya. Oke, caranya kita buat rekapitulasinya mirip seperti yang tadi ada di tabel pemilihan ya. Maka saya copy paste aja biar cepat ya. Oke. Yang di halaman pengunjung untuk pemilihan mana dia ya? Untuk halaman view admin masuk. Ini di folder pilih ini. Ini saya ambil aja datanya. Ya, kita buat row baru. Ini kan. Nah, di sini kita lihat kandidat ya. Nanti kita ganti aja. Oke, di bagian card, lalu di view admin. Ya, mana view admin ini. Lalu pada bagian index saya tambahkan di bawah card ini seperti ini. Oh, ini sudah ada ya. Oke. Berarti row-nya ini saya hapus saja. Div-nya ini satu saya hapus. Oke, ini saya ganti jadi suara aja ya. Bukan kan? Sudah betul juga sih. Kita buat objek baru apa ya? KNDT misalnya ya. Untuk membaca kandidatnya ya. Di sini saya buat objek baru KNDT this db get kandidat 6 rows, bukan 6 rows, sorry, result seperti ini. Kita coba ya. Nah, ini ya. Nah, tapi kita nggak usah ada tombol pilih, kita tinggal buat suaranya sudah berapa persen gitu ya kan. Oke, tombolnya saya hapus di bagian indeks. Mana tombolnya? Oke, ini saya hapus tombolnya. Oke, sudah ya, tombolnya sudah saya hapus. Oke, di sini di bawahnya saja saya buat perolehan suaranya di sini. Nanti ya 6 perolehan. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perolehannya, saya sisipkan di sini tag PHP. Oke. Ya, kita load aja dulu, kita cek berapa perolehan masing-masing mereka kandidatnya. This db get where pilih di mana ID kandidatnya dari string data ID kandidat. Rows. Kita coba ya perolehan suara.
Kita coba aja dulu ya. Cek. Oke. Perolehan suara 3, perolehan suara 2. Oke, sudah benar, sudah. Tinggal kita kasih card. Text center. Supaya dia di tengah. Nah, ini kan sudah kita dapat perolehan suaranya ada 3, perolehan suaranya ini 2. Nah, jadi kalau kita lihat di suara masuk kan sudah 5 ya. Berarti benar ya. 3 di nomor 1, 2 di nomor 2. Gitu kan? Nah, kalau mau kita buat perolehan suara seperti ini boleh, ataupun dalam bentuk persentase juga bisa ya. Berapa persen gitu kan, asal kita tahu banyak pemilihnya berapa gitu ya kan. Nah, ini sudah bisa. Tinggal kita buat persentase kan. Kalau mau buat persentase jadinya bagaimana caranya? Ya tinggal di sini saya buat variabel suara sama dengan banyak pemilih. Bukan. Pilih suara yang masuk dikurang cek dikurang pilih, ya kan? Bukan dikurang ya. Dibagi, dikali 100. Oke, kita coba ya. Suara. Jadi sini nggak cek lagi tapi suara. Kasih simbol persen. Kita lihat ya. 60%, 40%. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi cukup simpel saja ya rekapitulasinya. Jadi kan gampang. Berapa total suara untuk kandidat nomor 1 dibagi suara masuk yang sudah masuk, ya kan, baru dikali 100. Nah, itulah untuk persentase perolehan suaranya. Ataupun boleh perolehan suara kita buat tadi itu bisa juga kita tambah lagi persentase, ya kan. Persentase suara, kalau ini perolehan suara kita ambil dari variabel cek tadi aja, ya kan, biar kita bisa lihat aja lebih bagus gitu kan. Nah, perolehan suaranya 3, persentasenya 60%, perolehan suaranya 2, persentasenya 40%. Nah, jadi sini sudah selesai untuk rekapitulasinya. Nanti kalau tinggal mulai cek-cek terus, lihat aja ininya, refresh terus halamannya gitu ya. Nah, kita refresh manual ya, karena kan kita rencanakan hanya buat sederhana aja ya. Nanti kalau mau buat otomatis ya tinggal manfaatkan jQuery ataupun JavaScript untuk melakukan sinkronisasi otomatis gitu ya kan. Yang penting konsepnya pada intinya konsepnya sama seperti ini gitu ya. Oke, lalu tinggal reporting ya. Kalau reporting berarti kita buat laporan untuk data petugas, kandidat, dan hasil suara. Oke ya. Nanti ini hasil suara itu yang ini ya, berapa persen di nomor 1, berapa di nomor 2 gitu ya. Oke, pertama kita buat reporting petugas dulu. Nah, saya buka sidebar untuk di admin di bagian parsial, lalu saya pilih sidebar karena di situ letak menu laporan. Nah, ini ya. Nah, di sini saya arahkan ke controller petugas saja. Paste URL admin/petugas/report. Gitu saja ya. Oke. Atau kalau datanya sama ya, dari petugas saja gitu ya. Oke, karena yang mau kita report sama. Wis, tidak ya. Nggak boleh, gitu aja, report gitu ya. Oke, sekarang di utama saya hapus cardnya juga. Saya buka controller petugas. Saya tambah lagi satu metode, public function report. Nah, seperti ini ya. Isinya saya samakan aja dari indeks. Ini saya tarik ya. Ini saya tarik, saya copy, saya paste di sini. Oke, di sini kita buat R petugas saja nama filenya ya.
ataupun report. Biar aman. Report di folder petugas. Mana folder petugas? Nah, di sini saya tambah file baru, report. Nah, kira-kira di sini sama seperti yang di index.php. Saya buka index.php untuk folder petugas. Saya paste di report, saya ganti aja judulnya karena kan hampir sama ya. Laporan data petugas. Nah, di sini actionnya nggak usah ada. Untuk edit ataupun hapusnya, di sini tinggal cetak gitu ya. Di sini tinggal saya ganti cetak. Oke, kita lihat saja hasilnya. Saya refresh. Nah, ini ya laporan data petugas. Oke, nah, di sini kita tinggal buat fungsi cetak. Saya tambahkan targetnya di sini blank. Oke. Kalau di sini kayaknya nggak usah buat metode baru ya, itu juga kok ya. Tapi susah juga, nggak bisa. Kita harus pakai metode baru, cetak. Isinya sama aja ya. Oke. Saya buat sini public function cetak. Oke, ini aja yang saya copy. Di sini saya ganti cetak. Oke. Untuk cetak ini kita buat polos saja. Saya ambil template get bootstrap saja ya, yang polosnya aja. Saya karena di sini file adminnya masih pakai yang versi 4. Ini sekarang udah versi 5 ya. Saya pakai versi 4 dulu. Ini saya ambil starter template-nya. Saya buat file baru di petugas. Saya buat cetak namanya .php. Oke. Nah, di sini saya paste template-nya. Di sini title saya ganti laporan data petugas. Oke. Di sini juga terlalu besar ya. H3 saja. Laporan data petugas sistem website voting. Kayaknya kita rapikan dulu ya. Saya pakai container. Div row, div call. Oke ya. Ini saya turunkan di dalam. Oke. Margin Y saya buat 5. Bukan margin ya, P ya, sorry. Lalu di report tadi ini saya copy aja tabelnya. Di bagian tabelnya saya copy, saya paste di sini. Ini ID-nya nggak perlu. Oke, kita coba lihat ya, refresh. Bukan situ, sini ya. Refresh. Oke, sudah. Ini sudah laporannya, tinggal kita kasih kelas text center. Kita lihat hasilnya. Sudah ya, tinggal ngatur ininya saja. Margin top 4. Nah, biar nggak terlalu rapat. Oke. Lalu tinggal kita tambah di onload-nya untuk membuka print onload window print untuk mengaktifkan fasilitas printnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah untuk laporan petugas sistem voting. Oke, satu lagi laporan apa tadi ya? Wih, kenapa nih? Kita kemana? Kok hilang? Sorry ya. Ini kok web vote ke admin. Keluar dari situ. Ini ya. Nah, ini petugas tadi sudah.
Kok ke sini? Bentar ya, ini ada masalah nih. Admin petugas report. Oh, sorry ya, di report. Oh, semuanya tadi kita belum perbaiki ya. Kemarin kan kita ada memindahkan ininya ya, partialsnya ya. Ini seharusnya tambah admin. Sorry. Kayaknya di semua halaman deh kayaknya. Wah, jadi repot kita. Oke, nggak apa-apa dah. Ups. Saya perbaikin aja dulu ya. Sepertinya di semua data ini kayaknya. Iya, waduh. Wow. Ya, cukup repot, nggak apa-apa, kita perbaikin. Ganti titik biar cepat ya. Jadi oke ya, kita mulai di kandidat sudah, tambah juga seperti itu ya. Oke, ini sudah, kandidat untuk tambah sudah. Kita agak modif kemarin ya, jadi harus kita ada beberapa yang harus kita rubah. Oke, sudah dimasuk nggak pemilih juga seperti itu. Oke, sudah tambah juga. Lagi ubah juga udah. Deh. Oh, oke sudah. Tugas indeksnya belum. Sudah. Reportnya sudah tambah. Di indeks ini juga. Oh, ini sudah. Oke. Ini sudah report. Oke, udah aman ya. Oke. Sekarang kita untuk membuat laporan kandidat ya. Oke. Nah, di sini untuk petugas sudah. Kita masuk ke sidebar untuk kandidat. Mana kandidat? Nah, ini. Oke. Kita ganti. Base URL admin/kandidat. Oke. Sekarang kita ke kandidat. Controller kandidat. Oke,
function report. Kita ambil dari indeks saja. Mana dia? Nah, ini. Oke. Ini ke report. Yang petugas saya hapus saja dulu ya. Oke, di kandidat report saya ambil dari indeks saja. Ya kan? Di sini aksinya saya hapus. Foto biar saja ya. Cetak. Cetak. Oke, di sini kita ganti judulnya aja. Laporan data kandidat. Oke. Dicetaknya kita lihat dulu ya hasilnya. Oke, sudah. Tinggal kita buat function metode cetak. Ini saya ambil juga di sini aja. Baru kandidat, tambah file baru di view kandidatnya. Kita ambil konsep yang tadi aja ya, si petugas ya. Mana cetak petugas nih? Ini kita ganti aja, laporan data petugas. Sini kandidat. Data kandidat. Ininya kita copy. Sudah. Kita coba ya. Cetak. Oke, sudah. Ini sudah ya. Tinggal kita tambah. Mana cetaknya? Oh ini. Target blank. Supaya membuka halaman baru, tab baru ya. Halo, perolehan suara hampir sama dengan kandidat saja kita buat ya. Di sini di dalam kandidat aja kita buat controller hasil suara ya. Di sini base URL admin kandidat suara gitu aja ya. Oke. Di sini metode baru public function suara. Saya ambil dari report tadi juga. Ini saya buat suara ya di kandidat ini. Tambah file baru suara.php. Saya ambil dari report. Ini laporan perhitungan suara gitu aja ya. Laporan perhitungan suara. Nggak usah pakai foto. Ini kita ganti dengan persentase ya. Ini kita ganti. Kita ambil rumus yang tadi di halaman utama indeks tadi. Mana indeks ini ya, kita ambil perintahnya ini ya kan, kita masukkan di suara ini. Di sini di setiap perulangan yang terjadi kita suruh cek dulu ya datanya. Nah di sini tinggal kita buat suara titik persen. Sudah, ini kita sejajarkan saja. Ini juga kita naikkan. Oke. C suara saya buat untuk mencetaknya ya. Suara. Kita lihat aja dulu hasil suaranya.
Oh iya, di sini nggak ada ini pilih ya. Oke, sebentar. Di controller utama kan ada menghitung pilih ini ya, suara yang sudah masuk ya. Ini saya tinggal copy, saya masukkan di controller kandidat, saya paste di sini. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sudah 60%, 40%. Nah, tinggal kita buat cetak suara. Apa tadi namanya? Suara, oke. Di sini saya tambah lagi public function suara. Nah, di sini saya copy paste saja. Ya. Di sini suara juga saya buat ya. Di kandidat, mana kandidat? Nah, ini suara.php. Nah, ini saya ambil dari cetak ini juga ya. Saya paste di suara, saya buat sini laporan suara. Lalu di sini suara. Oke. Tabelnya saya copy. Ini saya ganti dengan yang ada di suara, suara. Seperti ini. Sudah, kita coba. Oke, sudah ya. Jadi laporannya sudah selesai untuk membuat reportingnya. Jadi di sini untuk membuat website voting saya buat menjadi 4 video ya. Nah, jadi silakan ikuti part demi part videonya yang ada di playlist website voting. Nah, di kolom komentar sudah saya sediakan link untuk mendownload ataupun bisa saya bilang link giveaway program website voting ini. Jadi nanti di halaman deskripsi video yang ada di bawah saya sudah berikan link untuk giveaway-nya. Jadi syaratnya cuma cukup gampang, tinggal kalian subscribe channel YouTube Indo Programmer, nanti kalian screenshot. Jika kalian sudah subscribe, bukti kalian sudah subscribe ya, kalian screenshot. Nanti tinggal upload ke link yang sudah saya sediakan. Tapi terlebih dahulu kalau belum pernah punya akun di website giveaway-nya, kalian daftar akun member dulu ya, baru bisa nanti untuk menunjukkan bahwa kalian sudah subscribe. Kalau kalian sudah subscribe dan sudah saya validasi dan benar, baru kalian bisa download source code program ini secara utuh ya. Jadi giveaway-nya saya sudah letakkan linknya di deskripsi video ini gitu ya. Jadi jangan lupa diikutin step by step dari playlist website voting ini. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel YouTube Indo Programmer untuk membantu teman-teman kalian yang membutuhkan referensi dalam membuat website voting ya. Itu saja yang bisa saya berikan di video terakhir untuk playlist website voting. Saya ucapkan terima kasih.